Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi. Berjumpa lagi di channel Bonsai Kelapa Bambu Pustasal. Gimana kabarnya teman-teman semuanya? Mudah-mudahan semuanya keadaan sehat walafiat dan juga dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik teman, saya mau melakukan perawatan di bonsai kelapa dan juga di sini teman saya akan sharing dikit ya tentang bonsai kelapa ini ya, bahwa bonsai kelapa ini untuk perawatan dan juga bersih-bersih serta kita cek ya apa kekurangan di bonsai kelapa ini sangat penting ya, supaya bonsai kelapa ini menjadi bonsai kelapa yang indah dan juga enak dipandangnya untuk kedepannya teman-teman. Baik teman, jadi saya sedikitnya mau sharing ya buat teman-teman semuanya. Ini ada bahan bonsai kelapa yang sudah batoknya udah lepas. Nah ini teman-teman, terkadang untuk pembuatan bonsai kelapa ini teman membuat gampang teman ya, tapi yang agak sulitnya itu untuk perawatannya ya. Gimana caranya bonsai kelapa ini supaya kedepannya subur terus dan juga tetap indah ya. Jadi di perawatan inilah kita harus sabar dan juga benar-benar untuk melakukannya ini kita harus dengan teliti dan juga konsisten ya teman-teman, masalah perawatannya ya, supaya mendapatkan bonsai kelapa yang indah dan juga enak dipandang matanya teman-teman. Baik teman, di sini saya mau melakukan perawatan. Ada bekas pelepah yang sudah mengering atau bekas potong-potongan pelepah ini harus dirapikan teman-teman. Nah jadi walaupun di sini teman bonsai kelapa ini akarnya cuma ada 3 teman-teman, umurnya udah lumayan tua teman-teman, ini udah hampir 2,5 tahun. Nah, gimana caranya kita untuk mempertahankan supaya bonsai kelapa ini hidup dan bisa umurnya panjang teman-teman. Nah, jadi di sinilah teman saya akan berbagi pengalaman kepada teman-teman semuanya, bahwa untuk melakukan perawatan seperti ini harus dilakukan teman-teman, supaya bonsai kelapa ini menjadi indah dan juga bukan sekedar indah ya teman-teman, tapi untuk menjaga kesuburannya dan juga bisa menjadi bonsai kelapa ini umurnya menjadi panjang teman-teman. Jadi kita mempertahankan dan merawatnya supaya bonsai kelapa ini tahan dan juga lama untuk hidupnya teman-teman, karena cuma sekedar menanam pastinya teman-teman juga pasti bisa ya. Nah disinilah saya melakukan perawatan ini. Mudah-mudahan di video kali ini bisa memberikan inspirasi ya buat teman-teman kita yang baru bergabung membuat bonsai kelapa, bahwa bonsai kelapa ini perlu dilakukan perawatan yang konsisten dan juga harus dilakukan setiap minggu dan penuh kesabaran teman ya. Kalau tidak sabar, bonsai kelapa ini pastinya hasilnya juga tidak bagus, dan bahkan bonsai kelapa ini tidak jadi teman ya. Nah, jadi pembuatan bonsai kelapa ini teman sebenarnya mudah, tapi yang susah atau yang sulitnya ini perawatannya teman ya. Jadi perlu jiwa yang sabar dan juga jangan pantang menyerah ya. Kita harus rajin untuk melakukan perawatan seperti ini teman ya. Jadi sharing kali ini teman-teman khususnya untuk pemula ya, yang baru bergabung membuat bonsai kelapa atau baru belajar membuat bonsai kelapa. Jadi teman-teman melakukannya harus dengan sabar ya, karena pembuatan bonsai kelapa ini bukan sekedar nanam teman ya. Jadi harus melakukan perawatan yang benar-benar kita harus lakukan teman ya. Kalau tidak ada perawatan seperti ini, bonsai kelapa juga pastinya kurang bagus dan juga tidak jadi teman ya. Nah seperti ini, untuk melakukan penyayatan ini harus dilakukan seminggu sekali teman ya, supaya kedepannya bonsai kelapa ini menjadi bonsai yang indah teman ya. Nah, untuk bahan bonsai kelapa ini teman, bonsai kelapa gading oren, jadi umurnya udah hampir 2 tahun ya, tapi masih tetap kerdil dan juga kecil. Nah ini sengaja teman, saya daun bonsai kelapa ini saya potong pangkas seperti ini karena dulu
daun bonsai kelapa ini banyak putih-putihnya teman ya. Jadi gimana untuk penampilan bonsai kecil dan juga supaya imbang, jadi saya memotongnya atau memangkasnya, melakukan atau menghilangkan putih-putihnya ini dengan cara dipangkas seperti ini teman ya. Karena waktu itu putih-putihnya sangat banyak teman ya, dan membentuk bonggolan ini teman ya. Bonggolannya supaya tidak meruncing ya, jadi supaya imbang ya, seperti ini. Nah ini bonggolannya juga perlu dirapikan seperti ini teman ya. Nah jadi bonsai kelapa ini teman, intinya teman-teman harus rajin ya untuk melakukan perawatannya. Seminggu sekali harus dilakukan, seperti penyayatan dan juga bersih-bersih dari kotoran, debu yang menempel atau kutu putih ya. Biasanya kutu putih menempel di daun dan juga di sela-sela pelepah ini teman-teman. Nah, ini biasanya kalau ada kotor-kotoran yang menempel di sela-sela pelepah ini teman, ini disarangi semut biasanya teman ya. Nah disitulah kalau semut sudah menyerang, ini akan menimbulkan kutu putih. Jadi ada kulit tapis yang sudah tinggi, nah, ini perlu disayat teman ya, seperti ini. Seperti ini. Karena ini kulit tapis masih muda, di pelepah yang muda, jadi teman-teman jangan sampai mendasar dulu ya, takut kotel teman. Walaupun bonsai kelapa ini akarnya sedikit teman ya, nah, ini akarnya cuma ada 4, tapi gimana untuk mempertahankan kehidupan bonsai kelapa ini jadi panjang teman ya. Artinya tidak mudah layu atau mati teman ya. Nah, jadi setiap minggu kita harus kontrol teman ya, harus kontrol di masalah media, subur atau kurang kesuburannya. Nah, ini harus diperhatikan juga teman-teman, karena nutrisinya ini sudah mengandalkan dari media, karena tidak ada batoknya teman-teman. Ini batoknya sudah lepas sudah lama. Nah di sini ini juga untuk masalah akarnya sangat sedikit ya. Nah, jadi kita harus benar-benar memperhatikannya teman-teman, supaya bonsai kelapa ini kehidupannya panjang ya. Untuk video kali ini teman, saya sharing dari pengalaman bahwa bonsai kelapa ini unik teman ya. Uniknya kalau teman-teman sudah menjiwai bonsai kelapa, ini terasa seperti teman-teman ya. Bonsai kelapa ini seperti teman, karena bonsai kelapa ini dikala kita lagi merenung atau suntuk ya, kita sambil ngopi, kita memandang bonsai kelapa. Nah ini bisa dijadikan teman ya, bisa dijadikan teman, dan juga merasa ada kepuasan tersendiri kalau teman-teman menangani bonsai kelapa ini sampai berhasil ya. Jadi buat bonsai kelapa ini teman sebenarnya tidak sulit ya, gampang dan juga sangat mudah ya. Teman-teman mempunyai bahan bonsai kelapa seperti kelapa kering, teman-teman taruh di pot, kasih media, pastinya saya yakin bahan bonsai kelapa itu akan tumbuh teman-teman. Itu sangat mudah ya untuk menemukan bahan bonsai kelapa. Yang susah, yang sulitnya itu adalah merawatnya teman ya, merawatnya, karena untuk merawat bonsai kelapa ini perlu kesabaran ya, perlu kesabaran dan juga konsistennya dalam hal perawatannya, supaya menghasilkan bonsai kelapa ini menjadi bonsai kelapa yang indah dan juga enak dipandang matanya teman. Walaupun bonsai kelapa saya ini akarnya kurang banyak, nah gimana untuk mempertahankan kehidupan di bonsai kelapa ini supaya umurnya panjang, tidak cepat mati teman. Biasanya bonsai kelapa ini teman, kalau misalkan akarnya kurang atau sedikit, jadi cenderung bonsai kelapa umurnya pendek teman ya, cepat mati ya. Nah, maka di sini kita harus rajin untuk mengontrol di medianya teman ya. Kalau medianya kurang subur, teman-teman boleh lakukan pergantian media atau menambahkan media teman ya. Mudah-mudahan sharing kali ini ada sedikit
ilmu dan juga bisa membantu buat teman-teman yang baru bergabung membuat bonsai kelapa. Jadi buat teman-teman jangan bosan-bosannya untuk melakukan perawatan di bonsai kelapa ini tentunya, karena bonsai kelapa ini tanpa ada perawatan pastinya tidak akan jadi dan juga tidak akan bagus ya untuk kita lihatnya atau pandangnya, dan juga pastinya kurang enak ya teman-teman. Sharing kali ini mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya ya, khususnya untuk para pemula yang baru bergabung membuat bonsai kelapa supaya lebih semangat lagi. Baik, saya akhiri video ini. Salam kopi tanpa gula dari Subang Kelapa menjadi saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.